Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi jami'il mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim, khususan ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr As-Suyuti wa Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa Syekhi Kiai Haji Afandi Kiai Haji Jangsukan Kiai Haji Kiai Jamil Jabat. As'aluka Allahumma bi barakati ulumihim an tanfa'ulumana naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan, kesehatan khususnya jamaah kita ya, Bapak Cepi yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
nas'aluka sihah wal afiyah, nas'aluka shifa li jasadi. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Cukup. Tadi ada lagi. Silakan dibuka kitabnya Babul Hadis. Sekarang bagian bab berapa ya? 18. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus samina asyara. Al-babus samina asyara, bermula bab yang ke-18. Al-babus samina asyara, bermula bab yang ke-18. Fi fadilatis salami, dalam menjelaskan keutamaan membaca salam. Fi fadilatis salami, dalam menjelaskan keutamaan membaca salam, yaitu assalamu alaikum ya. Para hadirin rahimakumullah, kita langsung saja ya. Di dalam bab yang ke-18 kita akan menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan salam, yaitu kalimat assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, salam. Secara detailnya nanti ada di bab khusus menjelaskan tentang bab salam ya. Ini kan masih global kan, masih bab-babnya ya, belum secara perinci. Tetapi di sini ada penjelasannya ya tentang keutamaan salam. Wa yustahabu, dan disukai ya, di tengahnya tapi di sarahnya ya. Wa yustahabu, dan disukai. Enggak, kalebat. Al-qiyamu, berdiri. Lil imamil adili, untuk imam yang adil. Wal walidaini, dan untuk kedua orang tua. Wa ahli dini, dan untuk ahli agama. Wal waro'i, dan orang ahli waro', api. Wa akramin nasi, dan untuk manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah, ini adab ya. Ini lebih ke adab, lebih ke adab, tata krama, sopan santun ya. Dijelaskan di sini, wa yustahabul qiyamu lil imamil adili, disunahkan, disukai berdiri bagi imam yang adil.
Ya. Jadi ketika ada seorang imam, seorang pemimpin yang adil datang nih, maka disukai, disunahkan kita berdiri. Itu dalam rangka menghormat, gitu ya, takzim kepada beliau. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wal walidaini, untuk kedua orang tua. Ini awas nih. Ketika orang tua datang ke rumah kita, sunnahnya, adabnya kita berdiri. Bapak ibu datang nih ke rumah, kita yang berdiri. Sambut mereka, muliakan mereka, hormati mereka. Adab kepada mereka gitu. Ketika mereka datang, disunahkan kita berdiri. Ya. Kadang kita kan enggak ya. Datang orang tua teh cuek be gitu. Udah mah masuk mah gitu kan. Pak masuk Pak gitu ya. Padahal adabnya yustahabul qiyam, disunahkan, disukai berdiri. Ya. Kemudian wa ahli dini, dan untuk ahli agama. Ya, ahli agama, ahli di dalam agama. Para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para habaib ya, yang ahli dalam agama. Ketika mereka datang, ketika beliau datang, maka kita adabnya, etikanya berdiri. Ya. Yustahabul qiyam, berdiri. Ya, makanya sering kita jumpai, sering kita lihat ya, ketika para kiai datang mau ceramah, para ustadz datang mau ceramah, ya, itu jamaah biasanya berdiri kan, benar nggak? Ya, gitu. Sambil disambut dengan bacaan, ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Dalam rangka kita tafaul, mencontoh kepada sahabat Ansor ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sahabat Muhajirin, itu disambut dengan tola al-badru. Bahkan menurut satu hadis itu dengan duf. Duf itu rebana. Duf itu ada rebana. Ya, sambil baca tola al-badru sampai mukul duf, ya, rebana, itu dalam rangka ta'ziman, memuliakan, mengagungkan datangnya baginda dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu Pak ya. Ini coba kita nanti praktekkan ya, ketika ada ulama datang, penceramah datang mau mengisi tausiah, jamaah berdiri semuanya. Sambut sambil membaca kalimat yang tadi ya. Insya Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, wal waro'i, dan orang yang ahli waro. Waro itu orang apik gitu ya. Ibaratnya jangankan yang haram gitu ya, yang makruh pun nggak berani melaksanakan. Itu waro, lebih ke ahli tasawuf lah gitu ya. Ahli tasawuf. Ketika ulama-ulama ahli tasawuf datang, maka kita disunnahkan untuk berdiri. Etikanya seperti itu ya. Wa akromin nasi, dan manusia yang paling mulia. Misalkan di antara kita nih ada manusia yang lebih lah, baik lebih dari ilmunya, baik lebih dari segi duniawinya, tapi beliau dermawan, hormat dia Pak. Hormat dengan kita berdiri. Itu Pak ya. Menghormat orang kaya, dermawan, itu dianjurkan. Karena menghormati kebaikannya, menghormati kedermawanannya. Itu. Kalau ke ulama mungkin menghormati kepada keilmuannya. Tapi orang yang kaya raya yang dia dermawan, kita takdim kepada beliau
seyogianya. Ya, bukan semata-mata taklim karena harta banyaknya, karena banyak hartanya, karena kesolehannya, karena kedermawanannya. Gitu Pak ya. Jadi ini etika nih, lebih ke etika. Jadi para hadirin rahimakumullah, saya ulangi ya. Disunahkan kita berdiri, satu untuk imam yang adil, kedua untuk kedua orang tua, yang ketiga untuk orang yang ahli di dalam agama, yang keempat untuk orang yang ahli waro, yang kelima untuk orang yang paling mulia di antara kita. Tuh. Kama qala Rasulullah. Tuh. Kama qala Rasulullah, sebagaimana Rasul bersabda. Apa kata Rasul? Kumu ila sayyidikum. Ini hadisnya nih. Kumu ila sayyidikum. Kumu, bangunlah kalian. Kumu, berdirilah kalian. Ila sayyidikum, kepada pemimpin kalian. Sayyid kepada penghulu kalian, kepada pemimpin kalian. Berdiri kita. Nah ini lebih ke adab, saya bilang tadi ya, etika. Sebab hadirin rahimakumullah, ada dalam hadis yang lain dikatakan begini, la ilma liman la adabalah. La ilma, tidak ada ilmu, liman bagi orang, la adabalah, yang tidak punya adab. Intinya bukan disebut orang yang berilmu bagi orang yang tidak punya adab. Itu Pak. Tidak dikatakan orang yang berilmu kalau tidak memiliki adab, tata krama, etika. Makanya para hadirin rahimakumullah, sebenarnya dalam runtutan agama yang harus diutamakan itu adab sebenarnya Pak. Adab dulu didik, adab dulu ajarkan, kemudian keilmuan. Sebab insya Allah yang beradab pasti berilmu. Belum tentu orang yang berilmu punya adab. Benar nggak? Coba lihat. Rasulullah SAW bersabda, Hakul walad alal walid ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kitabata wasibahata warrimayata wa alla yarzuqahu illa thayyiban wa ayyujawijahu idza adroka. Ada 4 kewajiban orang tua kepada anak. Ya. Ada 4 kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama apa? Ayyuhsina ismahu wa adabahu. Memberi nama dengan nama yang baik dan memberi didikan yang baik. Adab tuh. Ayyuhsina ismahu wa adabahu bahasanya kan. Kasih nama yang baik dan kasih didikan yang baik. Itu kewajiban pertama tuh. Kasih nama, kemudian didik. Dalam artian Bapak, mendidik anak itu nggak mesti dia ngerti, nggak mesti dia harus berusia berapa tahun gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kewajiban orang tua kepada anak apa? Wa ayyu'allimahul kitabata wasibahata warrimayata. Dan ajarkan menulis, berenang, dan memanah. Ajarkan. Berarti kalau ajarkan lebih ke ilmu, lebih ke pengetahuan. Gitu kan? Ajarkan dia biar bisa menulis. Ajarkan anak kita biar bisa berenang. Ajarkan anak kita biar bisa memanah. Tuh. Ini kewajiban yang kedua. Jadi ngasih ilmu itu, ngasih pengetahuan itu kewajiban yang kedua. Ya. Kewajiban yang pertama tadi, kasih nama yang baik dengan didikan yang baik. Coba Pak, kalau mendidik anak
mesti nunggu usia 7 tahun nggak? Enggak. Anak kita umur setahun udah bisa dididik tuh. Caranya gimana? Didiknya nanti kalau ketemu orang salim ya. Walaupun dia belum paham apa itu salim. Gitu kan? Nah, kalau nanti dikasih orang bilang apa nak? Itu kan didikan. Didikan itu nggak mesti usia 7 tahun. Tapi untuk memberikan ilmu, minimal usia berapa tahun? TK, PAUD usia berapa tahun PAUD? 5 tahun ya. Tuh. Kalau ngasih ilmu mah harus ada usia. Minimal 5 tahun. Masuklah PAUD, TK, SD dan sebagainya. Gitu kan. Karena dia sudah mulai mencerna. Sudah bisa mulai menulis. Coba usia 1 tahun bisa nulis enggak? Enggak bisa. Gitu kan? Nah, makanya para hadirin rahimakumullah, kewajiban yang kedua orang tua kepada anak adalah memberi ilmu, memberi pengetahuan, ajarkan anak kita supaya bisa menulis, berenang, dan memanah. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua kepada anak apa? Wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Jangan memberi rizki kecuali rizki yang thayyib, yang bersih. Awas ya. Maksudnya apa? Menafkahi anak, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian dengan yang thayyib, dengan yang baik. Tuh. Ya, bukan sekedar halal. Bukan sekedar halal. Sebab yang halal belum tentu thayyib. Tapi yang thayyib pasti halal. Makanya bahasanya ila thayyiban. Yang keempat, kewajiban orang tua kepada anak apa? Wa ayyuzawwijahu idza adraka. Menikahkan anak jika anak sudah ketemu jodohnya. Tuh. Itu masih kewajiban orang tua. Menikahkan anak jika sudah ketemu jodohnya, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Paham Pak ya? Jadi tadi itu maksudnya antara adab dengan ilmu lebih utama adab daripada ilmu dulu. Itu maksudnya. Nah, setelah orang tua menjalankan 4 kewajiban tadi, maka selesai tugas orang tua kepada anak. Tugasnya beralih kepada mantu atau kepada suami. Udah nak, ya bapak udah ngurus, ya dari mulai lahir, ya sampai dewasa, sampai kamu ambil, ibaratnya kamu nikahi, udah bapak ridho, bapak ikhlas, titip anak bapak ya, jaga, rawat, semua diserahkan ke ente sebagai anak atau mantu. Begitu. Ya, baik. Nah, jadi para hadirin rahimakumullah, tadi ya dari Rasul bersabda, qumu ila sayyidikum, berbangunlah kalian semua ya ila sayyidikum, kepada pemimpin-pemimpin kalian. Al-babu tasi'a asyara. Bermula bab yang ke-19 fi fadilati du'ai, di dalam menjelaskan keutamaan doa atau berdoa gitu ya. Al-babu tasi'a asyara, bermula bab yang ke-19 fi fadilati du'ai, di dalam menjelaskan fadilah keutamaan doa atau berdoa. Para hadirin rahimakumullah, di dalam bab yang ke-19 kita akan menjelaskan tentang keutamaan doa. Doa itu memohon.
meminta. Wa huwa saiful mu'mini. Wa huwa dan bermula itu doa saiful mu'mini, pedangnya orang yang beriman. Ya. Jadi doa itu merupakan pedangnya bagi orang yang beriman. Saiful mu'min. Ad-doa saiful mu'min. Doa adalah senjata, pedang bagi orang yang beriman. Nah, makanya kita tidak bisa menolong, membantu di Palestina secara fisik, secara uang, secara finansial dan sebagainya. Kita punya senjata, yaitu doa. Doakan mereka biar Allah memberikan kemenangan, biar Allah memberikan keselamatan kepada muslim muslimat yang ada di Palestina. Ya. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfir lana wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami' syarri masaibid dunya waddin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din bihaqqi rabbil alamin. Tahassonna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyil ladzi la yamut isrif anna hadzal bala wal waba wal fitana wat tauna min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Bisa enggak? Bisa Ustaz, yang bisa Ustaz. Itu doa, sebutnya doa kunut nazilah. Kalau bisa tolong ya dibaca tiap sholat kunut nazilah mah. Gak mesti di subuh baik. Ya, Mas Dadi baca nanti ya. Jadi imam dohor baca doa ini. Kalau nggak bisa suruh sariman ke depan. Atau batal sholatnya. Sar ke depan. Ini penting nih. Doa kunut nazilah nanti ditulis lah. Nanti ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala dan berfirman siapa Rabbukum Tuhan kalian, ud'uni berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum maka aku akan memenuhi lakum untuk kalian. Ini jelas nih Pak, perintah doa nih. Ya. Perintah doa. Nanti cari aja ya suratnya surat apa ya. Saya belum sempat nyari ini. Yang jelas ada tuh di surat Al-Baqarah tuh. Punya ayatnya begini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tadi ayat berapa itu? Nanti cari ya. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hambaku, kata Allah nih. Ya, tentangku, anni tentangku, fa inni qarib maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu aku memenuhi dakwata da'i doanya orang yang berdoa, idza da'ani apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li dan mintalah kalian ijabah kepadaku. Wal yu'minu bi dan berimanlah mereka kepadaku, la'allahum yarsudun yakin mereka mendapatkan petunjuk. Nah inilah ya perintah kita berdoa. Jangan berhenti berdoa. Para hadirin rahimakumullah. Cuma kadang kita suka ada keraguan dalam doa kita nih.
Kadang kita suka bertanya dalam hati kita nih, saya doa sama doa tapi nggak dijabah-jabah juga gitu ya. Kadang lagi sering gitu. Minta sama minta tapi nggak dijabah. Nih Bapak, ijabah doa itu kan bermacam-macam cara Allah mengijabah doa kita, Pak. Ini perlu saya sampaikan. Misalkan kita meminta sesuatu kepada Allah nih, sesuatu itu nggak Allah kabulkan misalkan, tetapi Allah mengabulkan satu kesehatan kita, ya. Yang kedua, Allah kabulkan permohonan kita kepada yang lain. Istri kita sehat, anak kita sehat, gitu kan? Alhamdulillah, keadaan kita alhamdulillah baik. Jadi ijabah doa Allah itu bermacam-macam cara. Ya, yang harusnya malam ini kita celaka, ya, dengan asbab doa kita Allah selamatkan kan gitu. Jadi bukan Allah tidak mengijabah, tetapi cara ijabah Allah itu bermacam-macam. Itu maksudnya Pak. Ya. Bahkan pernah saya sampaikan kan, ijabah doa itu kan ada 3. Ya. Yang pertama, dibuktikan di dunia apa yang kita minta, tapi dengan berbagai maunya Allah gitu. Cara Allah mengijabah doa gitu, maunya Allah apa gitu. Ya. Yang kedua, ijabah doa itu adalah daf'ul bala, menolak bala. Menolak bala, menolak musibah, Pak. Yang harusnya saya bilang tadi, malam ini kita misalkan celaka, dengan asbab doa kita Allah berikan keselamatan. Yang ketiga, doa kita ini khazanah fil akhirah, simpenan di akhirat, simpenan kayak di surga gitu. Coba ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa sih yang menyebabkan doa kita belum diijabah? Bukan gak diijabah ya, belum diijabah. Ya. Nah, di sini ada seorang waliullah Syekh Ibrahim bin Adham. Ini perlu saya sampaikan ya. Ini jangan sampai kita menyalahkan Allah gitu, sampai kita suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah, gitu ya. Padahal Allah Maha baik, Maha segala-galanya Allah. Ya. Takut dengan suudzon kita nanti kepada Allah, sehingga kita tidak yakin dengan kehebatan Allah, akhirnya kita menjadi yang murtad, keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wasuila, dan ditanya, dengerin Pak nih ya. Ini buat saya juga ini. Saya ini doa belum dijabah doa nih juga gitu. Tahu doanya apa nih? Wasuila, dan ditanya Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Pakila, maka ditanya lahu kepadanya, ma baluna nad'ullaha fala yastajibu lana. Apa penyebabnya doa kami tidak dijabah, hei Syekh gitu. Ya Syekh Ibrahim, apa penyebab doa kami tidak dijabah? Pengen tahu nggak? Pengen. Faqala, maka Syekh Ibrahim menjawab, 1, li annakum arabtumur rasula falam tattabi'u sunnatahu. Penyebab doa kalian tidak dijabah oleh Allah, belum dijabah oleh Allah, yang pertama, kalian mengenal Rasul tapi kalian tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Atau penyebabnya tuh, arabtumur rasula falam tattabi'u sunnata. Kalian mengenal Rasul tapi kalian tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Tidak mengikuti sunnah-sunnahnya.
tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Rasul. Padahal sunnah Rasul banyak sekali. Ya, kadang kita belum bisa mengikuti, mengamalkan sunnah Rasul. Ya, yang kecil-kecil aja lah, nggak usah sunnah-sunnah yang besar. Ya, sunnah yang besar itu jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, itu sunnah Rasul, kebiasaan Rasul. Kemudian menjaga sholat berjamaah awal waktu di masjid, ya, tepat waktu di masjid berjamaah, itu sholat Rasul tuh. Tepat waktu di masjid berjamaah, itu sunnah yang besar untuk kita. Baca Quran termasuk sunnah yang terbesar. Kita belum bisa istiqomah baca Quran kan, apalagi sampai satu hari 1 juz, boro-boro kita. Apalagi lagi ruwet pikiran, udah gak kenal sama Quran tuh. Ya contoh terkecil lah sunnah-sunnah Rasul dah. Ya, salah satunya apa Pak? Ketika Rasul mau mengerjakan yang baik, beliau selalu mengawali dengan doa. Mau makan, doa. Itu sunnah Rasul. Habis makan, doa. Mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid. Sudahkah kita seperti itu selama ini? Belum. Itu ternyata penyebab doa kita, kata Ibrahim, belum dijawab oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, wa arabtumul qur'ana falam ta'malu bih. Kalian mengenal Al-Qur'an tapi kalian belum bisa mengamalkannya. Kalian mengenal Al-Qur'an tapi kalian belum bisa mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Dua. Yang ketiga, wa akaltum nikmatallah falam tu'du syukroha. Kalian memakan nikmat Allah tapi kalian tidak menunaikan bersyukurnya. Akaltum nikmatallah, kalian sudah memakan nikmat Allah tapi kalian belum bisa mensyukurinya. Itu Pak. Yang keberapa tuh? Yang keempat, wa arabtumul jannata falam tatlubuha. Kalian mengenal surga tapi kalian tidak mau mencarinya. Kalian mengenal surga tapi kalian tidak mau mencarinya. Yang kelima, wa arabtumun naro falam tarhabu minha. Yang kelima, kalian mengenal neraka, kalian tahu neraka tapi kalian tidak takut darinya. Tidak takut dari neraka. Berapa maksiat yang kita lakukan dulu? Berapa sholat yang kita tinggalkan dulu? Berapa bentuk durhaka, maksiat kita kepada Allah dulu? Berarti itu tanda orang tidak takut dari neraka. Kamu kenal dengan neraka, tapi kamu tidak takut dengan neraka. Itu pantas, makanya doa kita belum dijawab. Doa kita nih semuanya maksudnya, termasuk saya. Ya. Kemudian wa arabtumus syaitona falam tuharibuhu wa rafaktumuhu. Kalian mengenal setan tapi kalian tidak memeranginya, malah kalian menemaninya. Tuh. Ya.
Udah jelas kata Allah kan? Ya. Apa? Innahu apa ayatnya tuh? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Tuh kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Apa coba bentuk langkah setan, Pak? Ayo. Banyak. Salah satunya apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton. Fastanibu. Innamal khamru, cari coba surat apa? Ayat berapa? Innamal khamru, sesungguhnya khamr, minum arak, ya, brandy, whisky, BK, topi miring misalnya. Innamal khamru wal maisir, apa maisir? Judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansab, ngundi nasib, wal azlam, hitungan dengan bintang, ya, ramalan. Itu rijsun min amali syaiton, itu najis, semuanya perbuatan setan itu. Kata Allah, fastanibu, jauhi itu, jauhi. La'allakum tuflihun, supaya kalian bahagia. Jauhi itu. Homer, judi, apa tadi teh, ansab, azlam, itu termasuk najis perbuatan setan. Berarti itu langkah-langkah setan. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ya. Coba introspeksi dirilah kita semuanya, ya. Jadi salah satu penyebab doa kita belum dijabah adalah, ya, kita kenal setan, setan itu musuh kita, ya, kita tidak memeranginya, kita tidak melawannya, malah kita menemaninya. Jadi teman setan. Itu maksudnya. Terus apa lagi penyebab doa kita belum dijabah? Wa arabtum al mauta falam tasta'idulah. Kalian mengenal dengan kematian, tapi kalian tidak mempersiapkan diri buat kematian. Kita mengenal dengan kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, dha'iqatul maut. Pasti semua akan merasakan dengan kematian. Pasti semua yang bernafas akan mati. Cuma kata Allah, la ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Cuma semua jiwa tadi tidak tahu kapan matinya, di mana matinya, jam berapa matinya. Hanya Allah yang tahu. Sudah tahu kita ini mau mati, tapi kita belum mempersiapkan untuk kematian. Benernya apa ya? Belum mempersiapkan kan? Belum lah. Ya nyatanya apa? Kain kapan udah pada punya belum di rumah? Kain kapan aja dah belum pada punya kan? Dia siapin jenazah. Siapin Pak, siapin. Udah ya. Malangan mumat. Malah mau mati. Lisannya aja Pak Silu. Kita kenal kematian, tapi kita belum persiapan untuk untuk menghadapi kematian. Padahal Bapak, kita nggak usah takut mati. Jangan takut mati. Mati mah takut ya mati, nggak takut juga mati. Yang harus kita takutkan bagaimana hidup setelah mati. Itu. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu,
kami nuhyil mauta, kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Semua orang yang sudah mati akan Allah hidupkan. Itu. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semua perkara yang mereka lakukan. Tuh, Pak, awas. Wa asarohum, dan kami catat bekas-bekas mereka. Ya. Bekas kita jalan ke masjid dicatat tuh buat saksi. Di yayasan yang sering kita pakai setiap malam minggu ditulis buat saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum, ditulis oleh Allah. Nah, itulah salah satu penyebab ya kalian tahu akan mati tapi kalian belum mempersiapkan untuk kematian. Yang keberapa tuh? 7. Yang ke-8 sekarang. Wadapantum al amwata falam ta'tabiru bihim. Wadapantum al amwata, kalian menguburkan orang-orang yang mati tapi kalian tidak menjadikan ibroh dengan kematian itu. Coba Pak. Ini kata si Ibrahim, kata Ibrahim bin Adham ya, kalian sering menguburkan orang-orang mati tapi tidak dijadikan ibroh buat kalian. Tidak dijadikan apa ibroh teh, pelajaran oleh kalian. Coba Pak, kita nganter kuburan nih, masih mending ada nganterin. Coba ada nganterin, dibuang ke kali. Kita sering nganterin ke kuburan kan. Coba kita di kuburan ngapain coba kira-kira? Ngobrol. Ngobrol bari udut. Bener gak? Fakta sekarang Pak. Kadang yang meninggal orang tuanya, yang nguburin mas siapa? Anaknya lagi begini deh. Anaknya itu. Padahal kan seharusnya Pak, yang mandiin, yang ngapain, yang nyolatin, yang nguburin itu keluarganya, anaknya. Kayak amil mah itu mah kan program pemerintah itu mah sebenarnya gitu. Yang seharusnya mah anaknya. Kalau ngerti anaknya, kalau nggak ngerti ya selain amil gitu. Yang mandiin anaknya, yang ngapain anaknya, nyolatin, yang nguburin pun, yang nganter ke kuburan pun seharusnya anaknya. Banyak alhamdulillah punya anak laki semua, 4 lagi laki semua. Yang cewek Belum. Amin. Kawin ya, nikah. Ya kalau 4 kan minimal ada gotong kurung batang lah gitu kan. Yang mandiin gitu kan. Nah, para hadirin rahimakumullah, pantes doa kita belum dijabah ketika kita sering nguburin, sering nganterin orang di kubur, kita tidak dijadikan pelajaran buat kita. Ya. Santai be gitu ya kalau lihat kubur deh gitu. Enggak ada rasa gimana gitu. Saya akan seperti itu gitu ya. Kayak pocong gitu kan. Begitu masuk ke kuburan, madepin ke kiblat mana sih? Oh ya, kiblat, ya kan? Kepala dibuka ujungnya, mulai dibisin ke ini, ke tanah. Oh, makanya Bapak hadirin rahimakumullah, ketika kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asumsinya jangan ke orang melulu. Oh, kita pun akan begitu nanti gitu. Akan diumumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Anu bin Anu telah pulang ke rahmatullah. Baru kemarin mah ketemu sama saya. Semalam baru masih ngaji gitu kan. Besok subuh udah innalillahi. Ya. Ingat mati aja Pak, coba. Asli. Ya. Jadi para hadirin rahimakumullah, makanya maaf ya, ada dalam satu kitab Imam Luqmanul Hakim bicara kepada anaknya, ya bunaya, innan nasa salasu aslasin,
Sesungguhnya manusia ini terbagi tiga di jasad manusia ini. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Sulusun lil jasadi, sepertiga untuk jasadnya atau lil badani. Wasulusun lidudi, sepertiga untuk belatung. Atau belatung enggak? Cacing. Mana? Dari jasad kita terbagi tiga. Sulusun lillah, sepertiga buat Allah. Apa? Ai ar-ruh. Ruh ini sepertiga dari badan kita apa? Ini lillah, untuk Allah. Jadi kembali kepada Allah. Karena salah satu makhluk Allah yang kekal, yang tidak akan mati, ruh. Allah yang meniupkan ruh melalui malaikat Jibril. Nanti ruh pun akan dicabut oleh malaikat Israil. Beda. Yang ngasih ruh malaikat Jibril, yang nyabut malaikat Israil. Ruh langsung diamankan, diangkat, dipelihara oleh Allah. Kemudian sepertiga dari badan kita lil badani, untuk badan kita. Apa? Amaluhu, amalnya. Amal perbuatan. Perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang buruk kembali kepada jasad kita. Bukan kembali kepada Allah. Allah mah gak butuh amal kita. Lu mau amal terserah, lu mau gak amal terserah. Ketika amal ya buat kita, ketika tidak amal pun buat kita. Ketika amal baik, baik pula buat kita. Ketika amal buruk, buruk pula buat kita. Bagi Allah gak ada urusan. Allah gak butuh amal kita. Gitu Pak. Makanya para hadirin rahimakumullah, Rasul mengatakan, ini berkaitan dengan amal, kembali ke badan ya. Rasul mengatakan, yatba'ul mayyita salasun. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 perkara yang mengiringi mayit ke kuburan. Ada 3 perkara yang ikut dengan mayit ke kuburan. Mana? Pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Tuh. Amalnya. Yang 2 kembali lagi. Apa? Keluarga dan hartanya. Wa yabqa wahidun, yang 1 kekal, bako. Apa? Amaluhu, amalnya. Makanya Bapak, kalau kita di alam dunia gak punya amal, apa yang kita harapkan coba? Kan oke, kita mati nih, bicara kita mati nih. Oke, keluarga kita nganterin, istri nganterin, anak nganterin, saudara nganterin, tetangga nganterin lah. Yang kedua, malu, mobilnya nganterin. Ya, motornya nganterin ke sono. Gitu kan? Nah, setelah rapih kita dikubur, itu yang 2 balik lagi. Gak mungkin nemenin kita, istri kita. Gak mungkin anak kita nemenin kita. Sesayang-sayang apapun istri kita gak mungkin nemenin. Pulang tuh. Wa yabqa wahidun, amal kita yang terus ikut dengan kita tuh. Ya. Amal sholat kita, zakat kita, sodakoh kita, puasa kita, ngaji kita nih, baca Quran, itu yang akan nemenin kita. Akan terus berbarengan dengan kita. Makanya para hadirin rahimakumullah, ya, semua amal yang kita lakukan harus lillahi ta'ala, harus karena Allah. Kalau kita amal karena istri, rugi. Kalau kita amal karena anak, rugi. Kalau kita amal karena orang, rugi. Ya kan? Kalau kita amal karena yang lain, rugi. Ya, karena semuanya tidak bisa menyelamatkan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Ya. Nah makanya mari kita persiapkan diri kita, mempersiapkan ya untuk kematian itu. Jadi kata Luqmanul Hakim, sepertiga untuk jasad kita yaitu amal kita. Ya, paham ya? Kemudian yang ketiga, sepertiga untuk cacing. Untuk cacing apa? Jasad kita. Jasad kita nih, Pak. Jasad kita begitu masuk ke kuburan itu siap-siap tuh rayap cacing mau makan daging kita, Pak. Yeah. Yang kurus doyan, apalagi yang gemuk. Wah, emang gue tunggu yang gemuk nih. Makanan gue ini kata cacing. Rame ini. Tulang baik, keras. Atas. Jasad kita dilindungi untuk belatung, untuk cacing. Nah, makanya para hadirin rahimakumullah, itu tadi kalau kita nggak punya amal, ruh kita sudah tidak ada, sudah diambil, kita sudah tidak ada harganya lagi dan tidak akan dihargai orang kalau udah mati mah. Tapi siapa yang menghargai kita? Amal kita nanti di akhirat. Ya, hanya ayo kita segera beramal kebaikan. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang menyebabkan doa kita tidak diijabah apa? Wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian sibuk dengan aib orang lain tetapi kalian meninggalkan aib diri kalian sendiri. Tuh. Kalian sibuk dengan aib orang lain sementara aib kalian tinggalkan. Maksudnya apa, Pak? Jadi kita sibuk membicarakan kejelekan orang sementara kita tidak sibuk membicarakan kejelekan kita sendiri, gitu maksudnya. Wa taraktum uyubakum wastaghaltum bi uyubin nas. Kalian meninggalkan aib kalian dan sibuk dengan aib orang lain. Itu paham aib nggak, Pak? Aib ya. Ya, kita sibuk dengan kejelekan orang lain. Si Anuma begini. Nah, sementara kita lupa gitu ya dengan kekurangan, dengan aib kita sendiri. Makanya pantas itulah yang disebut gibah, itu kan, ngomongin kejelekan orang lain itu gibah. Nah itulah salah satu penyebab doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa tuh? Ada 9 ya. Banyak banget. Banyak banget. Ya. Pantes. Satu lagi, Pak. Al-babul isruna, bermula bab yang ke-20. Kita jangkepin lah. Al-babul isruna, bermula bab yang ke-10. 20, maaf. Sengaja dengerin gak? Berarti fokus ngajinya. Al-babul isruna, bermula bab yang ke-20. Fi fadilatil istighfari, di dalam menjelaskan keutamaan istighfar. Istighfar, bukan istighfar ya. Istighfar. Ya. Baik. Para jamaah rahimakumullah, di dalam bab yang ke-20 kita akan menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Mohon ampun istighfar teh artinya. Banyak ya bentuk istighfar teh. Ya, ada yang paling dikit, astagfirullah, 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 ya. Ada juga yang sederhana, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub.
Ada juga yang panjang. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Ada juga Sayyidul Istighfar tuh ya, yang sering kita baca gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala wa'dika mastata'tu wa abu'u laka bi nikmati alayya. Terus itulah Sayyidul Istighfar. Bentuk istighfar banyak. Ada juga Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya. Ya barang Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khotoya. Terus Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Ada istighfar banyak macam-macam istighfar. Nah, para hadirin rahimakumullah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa aksaro yang memperbanyak minal istighfari dari istighfar, ja'alallahu maka Allah menjadikan azza wa jalla lahu baginya min kulli hammin dari setiap kesusahan, farjan ke apa farjan teh ke kebebasan itu apa ya, farjan keleluasaan, wa min kulli dhaikin dan dari setiap kesempitan, makhrajan jalan keluarnya, wa razaqahu dan Allah akan memberi ya rizki min haitsu la yahtasibu dari cara dia tidak menyangka-nyangka atau tidak mengira-ngira. Jadi gini Pak, salah satu kelebihan, salah satu rahasia membaca istighfar, Rasul bersabda, barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesusahan menjadi kemudahan, ya, dari setiap kesempitan solusi jalan keluarnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya rezeki tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Gitu ya. Insya Allah. Jangan banyak ngeluh. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yakin ke Allah, tiba-tiba teng rezeki datang. Yakin, insya Allah. Ya. Baik para hadirin rahimakumullah, itu saja pengajian pada malam hari ini ya. Tidak terasa udah jam 9, 1 jam kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita solusi jalan keluar. Semoga Allah memberi rezeki tanpa diduga-duga, disangka-sangka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa waladan sholiha wa dzurriyyatan thayyibah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu wa iyyakum ajmain wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.